Hai hai hai, selamat siang. Silakan bergabung. Ya, sebentar lagi kita akan mulai ya dengan materi sifon gluten free bersama Si Gundul dan RNW tentunya. Oke, selamat datang Linari bergabung. Ayo Masa Official bergabung. Chef Lila bergabung. Ya, silahkan. Hai. Selamat siang semuanya, user ini dimanapun Anda berada. Oke. Sebentar lagi kita akan belajar bersama ya, jadi baking bersama dengan materi sifon gluten free ya. Sifon gluten free yaitu kita menggunakan tepung ketan kombinasi dengan tepung maizena ya. Jadi kita pakai tepung maizenanya RNW. Oke, nah semua kali ini untuk bahan-bahan ya itu kita sudah siapkan ya. Jadi jangan khawatir, seperti biasa resep akan diposting setelah acara selesai ya. Dan bagi yang ketinggalan nanti bisa lihat di IGTV-nya KAJ ya, dan juga YouTube-nya ya. Oke. Nah, kita akan mulai saja ya. Jadi nanti sambil kita komunikasi ya, kita tanya jawab. Silakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan diajukan ya. Oke. Nah, kita akan mulai dengan bahannya. Yang pertama adalah ya, bahan A itu kita bikin merengnya, yaitu dengan putih telur ya. Putih telur mungkin bisa diperdekat Pak Ari. Oke ya, putih telur seperti ini. Nah, kemudian ada gula pasir ya dengan granulasi yang kecil atau gula custard ya, custard sugar. Kemudian kita juga ada cream of tartar ya. Biasanya kalau untuk kita bikin mereng itu selalu ada cream of tartar. Nah, yang selama ini meragukan kehalalannya cream of tartar, bahwasanya kalau untuk cream of tartar RNW itu sudah bersertifikasi halal MUI ya. Jadi tidak perlu khawatir ya ibu-ibu atau userinnya. Jadi kita sudah bersertifikasi halal ya. Jadi BPOM-nya. Oke ya. Jadi jangan khawatir ya untuk kehalalannya. Bagi yang menghendaki untuk minta sertifikasi halalnya, kita bisa kirimkan ya. Yang jelas kalau userinnya beli ini, betul nggak Pak Ari? Oke, tentunya dengan iya. Nanti kalau nggak beli, kalau minta sertifikasi halalnya, nah itu dia yang nggak bakalan dapat. Oke ya. Oke, terus kemudian untuk bahan A-nya ya. Kemudian bahan B ini dengan kuning telur ya, Kemudian kita ada gula halus ya. Ini gula halus ya, bukan tepung ya, gula halus. Nah, kemudian nanti di sisi ini kita ada ditambahkan dengan perisa ya, perisa RNW. Oke. Nah, sebentar, nah, itu ada panggilan sebentar. Oke, sama Pak Adi sebentar aja ya. Oke, user ini ya, selamat siang ya. Hari ini kita belajar sifon gluten free. Selamat bergabung Latifah Rahayu, Armyapa, Giting Grestiasih, Anika Elisa, Rita Roti Jogja,
ya sembari berjalan mungkin nanti dalam proses pembuatan ada yang kepengen ditanyakan bisa langsung chat, saya akan bantu bacakan dan biar bisa mendapatkan jawaban langsung. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, tadi ada gula halus, kemudian kuning telur ya, kemudian kita ada perisa ya. Bahan berikutnya adalah kita menggunakan bisa pakai susu cair ya, di resep nanti itu adalah susu cair yang kita gunakan ya, dan juga bisa kalau yang tidak suka susu bisa pakai santan ya, seperti ini. Jadi santan dan minyak dicampur jadi satu, kemudian diangetin ya, atau susu dan minyak dicampur jadi satu, kemudian dihangatkan supaya dia tercampur rata, begitu ya. Oke. Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah membuat namanya mereng. Nah, kemudian untuk bahan keringnya ya, bahan keringnya saya menggunakan tepung ketan ya, kemudian tepung maizena ya, tepung maizena RNB. Nah, kalau pertanyaannya tepung ketannya mereknya apa, silahkan ibu yang ada apa ya. Kemudian susu bubuk dan juga baking powder RNB. Oke. Ya, jelas ya. Oke. Nah, semoga di kesempatan kali ini, biasanya kalau saya live itu kan putus-putus gitu ya. Tersendat-sendat. Apakah ini kelihatan jelas? Oh, oke. Kelihatan cerah, Chef. Cerah ya. Cerah. Oke, ya. Jadi secerah cuacanya. Oke, ya. Tadi kita sudah siapkan semua ya. Kita bikin mereng dulu ya. Kita bikin mereng dulu. Kemudian kita biasa kurang lebih di 2 gram untuk sirupnya ya. Jangan terlalu banyak, jangan lebih dari 2 gram per resepnya ya, karena nanti ada taste asam ya. Oke. Oh, dapat feedback dari Rita Roti Jogja, jelas sekali, Chef. Oh, jelas sekali. Oke, terima kasih. Oke, apa kabar Rita gitu. Oke, ya, kita bikin mereng. Ya, kita bikin mereng. Kemudian saya siapkan hand mixer ya. Kesempatan kali ini saya disupport oleh Signora. Oke. Nah, kita siapkan ya. Ya. Kemudian kita mixer sebentar. Nah, setelah dia agak berbuih ini, kita masukkan bertahap untuk gulanya ya, gula pasir. Nah, diusahakan menggunakan gula yang granulasinya kecil ya, sehingga dia mudah larut. Kita menggunakan speed full speed ya, dan suaranya nggak terlalu berisik sekali, tapi dia tetap kental sekali. Nah, ini untuk putih telurnya kita menggunakan 250 ya, 250 gram, kemudian gulanya 125 gram, dan cream of tartarnya 2 gram ya. Nah, di resep nanti itu kita harusnya menggunakan loyang yang diameter 20 ya. Nah, tapi pada saat ini saya nanti akan menggunakan loyang diameter 16 atau 18 ini ya. Nah, jadi kalau itu mau menggunakan yang
dibalik ini ya, dia sudah nggak mengalir, nggak tumpah ya, atau pakai topi nggak tumpah ya. Oke, nah seperti ini aja ya. Kemudian kalau di teksturnya dia nggak terlalu kokoh sekali ya, masih lentur kayak gini, tapi dia tidak mudah jatuh ya. Oke. Nah, setelah itu kita sisihkan ya. Kita sisihkan. Nah, sebenarnya prosesnya ini sangatlah simpel dan gampang sekali ya. Tapi memang di sifon ini memang harus hati-hati karena kan dia strukturnya tinggi ya. Jadi dia tinggi. Saya menggunakan suhu di sini untuk dari Signora ini. Nah, saya menggunakan suhu 170 ya, 170 atau 180, tapi api bawahnya saja ya. Jadi api bawah, kemudian kita panasin ya. Nah, pengovenan kurang lebih di antara 35 sampai 45 menit ya, tergantung dari besar kecilnya api, kemudian ovennya, line oven, line karakter. Jadi kita harus menyesuaikan ya. Oke. Nah, kemudian saya akan yang adonan kedua yaitu kuning telur ya. Jelas di situ Pak? Oke, jelas ya. Kuning telur. Jumlahnya berapa nanti di resep ya, Chef ya? Ya, nanti di resep ada, jangan khawatir ya. Nah, kemudian gula halus ya, gula halus. Jadi kuning telur, gula halus ini diaduk dulu ya. Diaduk aja, nggak usah pakai mixer ya, pakai tangan aja atau whisk biasa ya, manual whisk. Oke. Nah, selamat bergabung Ivan Hawi, Risa 9021. Wow, ketawa-ketawa ini. Oke. Yes. Nah, oke ya. Kemudian cairannya masuk ya, itu minyak atau sama susu, atau mau santan sama minyak boleh, atau whipping cream sama minyak boleh ya. Nah, ini dihangatkan ya sebentar. Nah, kemudian diaduk lagi. Oke, kalau sudah, sebelum tepung masuk ya, kita tambahkan perisa pandan RNW ya, secukupnya ya. Kalau yang suka yang ngejreng atau lebih hijaunya mantap gitu ya, ya silahkan lebih banyak. Nah, kalau maunya hijaunya soft ya sedikit saja ya. Jadi kalau yang mau soft biasanya sekitar 5 graman lah. Tapi kalau untuk yang mau lebih ngejreng, lebih aroma pandannya keluar, kita bisa tambahkan 10 gram per resepnya ya. Nah, kemudian di sini ada tepung ketan, maizena, kemudian susu bubuk, kemudian baking powder ya. Saya aduk jadi satu di sini. Ya, saya aduk. Oke. Kalau sudah campur, kita masukkan ke cairannya. Nah, bertahap ya. Oke. Nah, bertahap sampai tercampur rata. Hati-hati jangan terlalu kencang ya, nanti kita jadi bedakan nanti. Nah, jadi sifon ini mungkin bagi beberapa keluarga Euserinia ya yang mungkin alergi dengan gluten. Nah, ini adalah mungkin solusi ya, salah satu solusi untuk mereka mau cake tapi dia alergi dengan gluten. Nah, kita bisa menggunakan tepung ketan dan juga maizena dari RNW.
Nah, atau tepung ketannya itu diganti dengan tepung ketan hitam, ya. Jadi nanti menjadi sifon ketan hitam, ya. Nah, teksturnya seperti ini, oke. Dipastikan halus, lembut, ya. Baru di combine dengan merengnya, ya. Oke. Nah, caranya seperti biasa, ya. Dipancing dulu, ya. Kita ngambil sebagian putih telur atau merengnya ini, ya. Kemudian kita aduk, istilahnya dipancing, ya. Nah, istilahnya dipancing. Kalau strukturnya atau kelembekannya ini sudah menyerupai adonan merengnya, nah itu kita bisa masukkan ke adonan mereng ini, ya. Jadi sehingga pada saat kita aduk itu akan mudah larut. Satu, keduanya mereng ini tidak mudah cair. Nah, kalau merengnya terlalu cair, yang terjadi apa? Biasanya kalau pada saat dipanggang itu terjadi apa? Dia akan keluar dari loyangnya, ya. Dia akan bocor, ya. Oke. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini kita bisa masukkan ke adonan putih telurnya. Nggak bisa kebalik dia, Chef, ya? Ya. Nggak bisa kebalik. Yang Ya. putih dimasukin Boleh juga. boleh juga ya, nggak harus ya, nggak harus Ya. ya. Oh, Nah. oke. Siang, Chef. Nih Ya. ada pertanyaan dari Nuke Robianto. Ya, Kalau gitu. otang gimana, Chef, opennya? Apa? Kalau otang, Otang, oke, open TV ya. oh, Ya, jadi kalau untuk otang pasti kita harus kontrol benar-benar di suhunya, ya, apinya, ya, kompornya itu harus kita perhatikan, karena nanti kalau misalkan terlalu besar, ya, semburan apinya yang terjadi adalah pantatnya jadi gosong, ya. Nah, yang atas biasanya harus ditutup, ya, Ibu. Jadi biasanya kalau oven otang itu kan atasnya itu ada bolong-bolong, ada ventilator istilahnya. Nah, itu digeser kanan atau kiri, itu ditutup, ya. Ditutup dulu karena dia butuh suhu yang cukup, ya, stabil. Kalau dia kebuka, ya, waktunya terlalu lama, ya. Nah, atau bisa juga ditutup separuh, jangan ditutup full, ya, karena kan ini tebal sekali, ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan loyangnya. Kalau dimensi otangnya itu kecil, ya loyangnya harus kecil, ya, jangan dipaksakan, nanti nggak matang. Yang terjadi apa? Sifon ini akan jadi amblek, gitu, ya, gitu. Nah, untuk adonannya saya menggunakan 500 gram saja, ya, atau sekitar 75% dari volume yang ada di loyang ini, ya. Jadi tidak sampai penuh. Sisanya kita akan cetak di cetakan yang lain. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah dipoles, ya, loyang sifon ini, ya. Jangan pernah dipoles. Misalkan mau dipoles atau pakai loyang yang tidak tidak bisa dilepas, ya, itu bawahnya saja, ya, dipoles margarin, terus kemudian didusting sama terigu, ya, atau tepung. Nah, ini kita tepuk-tepuk, ya. Nah, kemudian seperti ini, ya. Kemudian untuk memberikan efek retak, ya, efek retak, saya menggunakan margarin yang sudah dilembekkan atau sudah dikocok, ya, sehingga dia lembek jadi pasta begitu. Nah, kemudian di strip kayak gini aja, di strip. Nah, oke, nah, oke. Nah, seperti ini aja, ya. Ini untuk memberikan efek dia nanti retak. Seperti apa retaknya? Ya, kita tunggu sebentar lagi.
Nah, ini saya akan masukkan ke ovennya dulu ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, selamat bergabung Kavayari Ekrol, Novi Rosdianti, Lulu Yala Putra, Ainur Ramadan. Ya, oke ya. Langsung ini, Chef. Ya, jadi ini kita sambil nunggu. Kalau nunggu matangnya kan kelamaan, makanya saya menggunakan 2 oven ya. Yang ini kita menggunakan oven deck. Ya, kita ada di luar di oven deck, ini masih panas. Pegangnya nggak pakai. Kalau percaya masih percaya. Ya, percaya. Kalau nggak percaya kesini saja ya. Ini masih benar-benar panas. Nah, jadi ketika tadi saya bilang untuk memberikan efek retak seperti ini, ya, boleh di agak dekat, Pak Adi. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini saya menggunakan suhu 170 ya, kemudian atasnya 165 selama tadi kita sekitar 40 sampai 50 menit ya, sekitar itu kita tambahkan. Nah, supaya dia nanti nggak kempes, kita harus ambil botol ya, botol. Nah, botol seperti ini. Nah, kemudian kita taruh di atasnya supaya posisinya gantung. Sebetulnya ini sudah ada kakinya, tapi karena kakinya dia lebih pendek ya, jadi kuenya sifonnya lebih tinggi, maka saya menggunakan botol ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, pastikan. Nah, seperti ini, ya. Kita tunggu sampai dia benar-benar dingin, ya. Biasanya kalau kita sore, paling tidak 2 jam lah, 2 jam gitu sudah cukup. Atau kalau memang harus benar-benar cepat-cepat, ya 1 jam. Itu tunggu supaya dia benar-benar dingin, sambil dikipas nggak apa-apa karena dia ada loyangnya. Tapi kalau langsung di cake-nya atau langsung di sifonnya, itu berakibat sifonnya jadi cepat kering ya, kering di luar tapi juga di dalamnya tetap dia lembut. Oke, mudah sekali. Ada pertanyaan mungkin ya, sambil menunggu yang kita oven matang. Adakah pertanyaan? Dari Nukerobianto, ya. Biasa ada juga efek retak pas mau matang dibelah. Oke. Itu kenapa itu? Saya kira-kira, Chef. Ya, jadi sifon biasanya punya efek retak itu umum terjadi ya, umum terjadi. Nah, yang biasa terjadi seperti itu karena apa? Suhu ya. Jadi yang jelas pasti karena suhunya. Karena di sini tebal ya, dia harus menggunakan suhu yang dia suhunya itu sedang, kemudian waktunya yang lama. Ya. Jadi selalu saya katakan bahwasanya setiap kali kita ngoven ya dengan dimensi yang dia besar ya seperti ini atau tinggi, nah suhunya itu rendah, waktunya lama. Ya, semakin tipis ya, semakin tipis itu kalau misalkan saya bilang, nah seperti inilah ya. Jadi ini kan ukuran biasanya tinggi gulung kurang lebih sekian ya. Nah, semakin tipis itu suhunya tinggi, waktunya pendek atau cepat ya. Jadi semakin tipis, suhu tinggi, waktu cepat, sehingga tidak kering ya. Tapi semakin tebal ya, suhunya rendah, waktunya lama atau panjang ya, pengovenan akan lebih lama. Begitu. Oke.
Nah itu yang selalu harus diperhatikan, karena rata-rata bahkan yang sering terjadi adalah bolu gulung. Bolu gulung itu tipis, banyak yang berasumsi adalah karena tipis ya suhunya rendah, waktunya lama, ya nanti jadi cookies. Kalau digulung patah pasti, ya seperti itu. Oke. Ulang ada enggak, saya terlambat dari Bintang Agung. Oke, Bintang Agung. Oke, nanti pasti ada. Tapi sebelum yang lain, sekarang mungkin ada pertanyaan, boleh. Intinya adalah di sini kita tadi belajar bareng, baking bareng untuk sifon. Nah, sifonnya kita tidak menggunakan tepung terigu. Nah, karena judulnya adalah gluten free. Jadi kita menggunakan penggantinya adalah tepung ketan dan juga maizena dari RNW. Ya, seperti itu. Oke, itu Bintang Agung. Bintang Agung. Selanjutnya ada Lina Ari. Ya. Guna margarin tadi membuat efek retak. Ya, Dan yang pastinya saat di oven akan meleleh. betul. Apa tidak berpengaruh dengan rasa, dan apa pernah dengan cara seperti itu tidak ada retakan? Oke, ya. Jadi saya selalu dengan cara itu ada retakan, ya. Nah, jadi intinya adalah, tapi ketika adonan ini cair, kalau cair adonannya agak cair gitu, biasanya retakannya tidak terlalu kelihatan, betul. Tapi kalau adonannya sudah bagus, ya, nah itu pada saat adonan sudah ngembang, kemudian margarin ini cair, nah itulah yang menyebabkan dia ada start, ya, menyebabkan dia ada segar. Nah, karena apa? Daripada kita dengan teknik ada yang disayat, ya, jadi setengah matang itu dipakai cutter, ya, disobek. Nah, menurut saya lebih sangat beresiko. Ya, misalkan bisa pun harus hati-hati, ya. Sering banyak yang masih menggunakan itu. Tapi pertanyaannya, kalau pesenannya itu banyak, mungkin 100 loyang gitu, ya. Nah, kalau kita menunggu satu-satu disayatin gitu, nah menurut saya kurang efektif, ya. Nah, di situ. Kemudian kalau misalkan tadi ibu nggak mau berefek asin, ya, karena margarin tadi kan menyerap. Nah, pakai aja shortening atau mentega putih, kan nggak ada rasa, ya. Nah, pakai shortening kalau misalkan usernya tidak mau terkontaminasi dengan rasa margarin tersebut, ya. Pakai shortening, jangan pakai yang margarin. Oke, Gitu ya. Betul. Ya. Oke, lanjut masih dari Ibu Lina Ari ini, saya. Ya. Dan suhu untuk pengoven sifon normalnya berapa derajat? Ya, saya menggunakan 170 ya Bu, yang bawah, ya. Kalau kita pakai deck, saya menggunakan 170 bawah dan 160, 165 di api atasnya, ya. Tapi kalau kita menggunakan oven listrik seperti ini, karena dia dimensinya kan kecil, ya. Nah, dimensi kecil ini saya hanya menggunakan api bawah saja, ya. Jadi saya hanya menggunakan api bawah saja, ya. Nah, karena dia setelah naik itu lama-lama kan dia mendekati atapnya dari permukaan oven, ya. Nah, karena panasnya dari bawah ini akan naik ke atas dan ini diserap plat yang ada di atas. Nah, ini akhirnya plat atas ini kan panas. Nah, setelah plat atas ini panas, sedangkan sifonnya ini semakin lama semakin naik, dia matangnya dari situ, ya. Seperti halnya yang tadi ditanyakan oleh Ibu Nuke, ya. Nah, yang tadi kalau misalkan kita pakai oven otang atau oven TV seperti itu, ya. Oke. Cukup menjawab, Kak? Oke, mungkin kalau nanti kurang jelas bisa dicat lagi, ya. Ya, bisa dicek. Oke. Ini dari Nuria Cake and Ya. Bakery. Pakai mocha bisa dong, Chef? Oh ya, bisa, ya. Jadi bisa.
Sangat bisa ya chef ya. Bisa, ya. Oke. Tenang aja, ini dari Ibu Erliana Ketinggalan. apa Nanti bego, kita Bu? ada ulangannya ya Bu ya. Kita ada di Ya. channel IGTV dan di channel YouTube kita. YouTube-nya Kak Aji ya. Kak. Tapi kalau misalkan mau tanya sekarang, nggak apa-apa, masih ada waktu kan Pak Ali? Masih Berapa lama? ini kurang lebih masih 20 menit lagi. Oh, masih lama ternyata ya. Masih dari matang itu nanti. Sembari matang mungkin bisa ya. Nah, mungkin Pak Ali bisa sedikit mendekat Pak Ali biar melihat retakannya bagaimana. Dari kondisi di Ya. dalamnya ya, Ya. kita dekatkan ya. Nah, seperti itu. Oke. Oh, kelihatan. Nah, ya. retaknya kan, nah ini sudah kelihatan kan ibu-ibu retakannya. Retakannya ya, itu ya. Nah, retakannya sudah kelihatan ya. Nah, ini saya menggunakan api bawah saja karena kan dia dimensinya kecil ya. Begitu, Ibu. Oke. Ada 1 jam ya, karena sebetulnya idealnya adalah dia ya minimal 1 jam supaya dia itu benar-benar strukturnya kokoh ya, sudah ngeset gitu ya. Nah, kita nanti bisa oke, saya menggunakan kertas saja ya. Oke, dari Bu Linarik siap, sudah cukup jelas chef. Terima kasih ilmunya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, jangan lupa ya kalau setelah ini coba dipraktekkan, kemudian nanti diposting ya atau di tag kami ya dari Food Color Ingredients. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi supaya nanti kita bisa discuss bagaimana untuk apa namanya kalau misalkan ada kendala ya seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa ya untuk cream of tartar dari RNB yang selalu harus ada kalau misalkan Euceronia membuat sifon ini ya, sehingga sifon akan lebih mantap dan kokoh ya. Oke, yang jelas halal ya tentunya. Oke. Nah, ini teksturnya cukup kokoh ya. Nih. Teksturnya cukup kokoh ya. Nah, ini dari apa? Walaupun ini bukan terigu ya. Oke. Mungkin Pak Ali bisa dicoba Pak Ali. Wah, dengan senang hati ini chef. Ya. Tadi saya nunggu ini chef. Ya, karena dari tadi kan belum makan siang ya, karena mau ngincipin ini jadi harus nggak makan siang dulu ini. Oke. Biar tahu benar-benar tesnya Nah. nih. Nah, jadi lihat, nah strukturnya, nah seperti ini, kayak struktur roti ya, kayak struktur roti. Nah, cukup bagus. Coba ya. Walaupun bukan terigu, tapi membalnya itu juga cukup bagus. Nah, yang dia kembali lagi, ya. Lembut. Nah, jadi ini juga jawaban bahwasannya kalau tadi saya bilang mungkin putra putrinya atau dari keluarganya yang suka makan kue atau cake tapi terkendala dengan gluten ya atau alergi dengan gluten. Nah, ini bisa salah satu solusi di mana mereka supaya tetap bisa menikmati kue yang satu ini. Oke, ini ada pertanyaan Ya. dari Novi Rosdianti 28. Kalau pakai oven gas nggak perlu pakai api atas ya, chef? Ya, kalau ibu pakai oven gas tidak perlu pakai api atas, Bu. Ya,
Hanya saja memang nanti kita harus atur ya suhu dari oven tersebut ya. Oke. Ini ada lagi chef dari Noria Cake and Ya. Bakery. Chef, kalau pakai mocaf apakah hanya menggantikan tepung ketannya saja? Masih perlukah tambahan maizena? Oke. Ya, tambahan maizena perlu, dan maizenanya harus RND. Ya. Ya, jadi tambah maizena ini dia memberikan efek ya. Jadi dia, kalau maizena ini kan punya karakter dia itu lembut ya, cuman dia kalau terlalu banyak dia patah. Tapi kalau misalkan tidak pakai maizena, takutnya mocaf ini kan mocaf itu bukan pati ya, tapi mocaf ini adalah tepung singkong, dari singkong yang dikeringkan dan fermentasi, diolah sedemikian rupa sehingga menyerupai terigu ya. Nah, tapi kalau untuk tapioka itu adalah patinya dari singkong, tapi kalau mocaf itu masih ada seratnya ya. Jadi kalau misalkan ibu menggunakan resep ini, tetap harus menggunakan maizena, walaupun jumlahnya kita bisa turunkan ya. Kalau di resep itu sekitar 43 ya, jadi ibu bisa menggunakan 50%-nya, tapi mocafnya yang ditambahkan seperti itu ya. Oke. Itu ya dari Ibu Nuri Cake. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Ya, bisa juga chat ya, Ya. di IG Food Color Ingredients boleh, atau di IG saya joki_coy boleh juga, atau juga di FB juga ada ya. Silakan. Lanjut ini, kalau yang terlambat nanti lihatnya di mana, Chef? Ya, nanti di IGTV dan juga di KAJ atau Food Color Ingredients IG ini nanti akan diposting untuk resepnya. Setelah selesai ya, Chef? Setelah selesai ya, jadi nggak apa-apa, kita ngobrol aja Bu. Sekarang masih live, Bu. Live, masih Tanya live dulu. ya, masih ada kesempatan ya. Dari Bintang Agung, Chef. Ya, silakan. Mampir sama sih tadi ya. Pakai oven tangkring apa bisa matang, Chef? Masalah matang tetap bisa ya, tapi yang saya bilang tadi adalah kita harus bisa mengatur suhu atau panasnya ini benar-benar tetap stabil ya. Jadi tetap stabil sehingga perambatan panas ini dia selalu berjalan gitu loh. Jangan sampai nanti kebablasan lupa mati gitu, atau terlalu kecil gitu ya. Kalau terlalu besar efeknya ya cepat gosong, dan biasanya ada efek retak di atasnya ya. Retak dalam arti retak yang tidak beraturan ya. Kalau ini kan memang kita bikin retak yang beraturan ya, ada beberapa retakan. Jadi matang ya, saya bilang matang, hanya saja memang harus disesuaikan dengan dimensinya. Kalau misalkan oven TV atau oven otang yang ukurannya sekian ini ya, jadi harus juga disesuaikan, jangan terlalu tinggi sekali loyangnya, jangan terlalu tinggi sekali. Cari yang loyang yang agak pendek, begitu ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sana ya. Kita bisa lihat di sana itu sangat tinggi sekali ngembangnya ya, sangat tinggi sekali. Ya, jadi kita tunggu sampai dia benar-benar matang. Oke. Mungkin yang di sana ada pertanyaan ya. Bu Mita di sana, Bu Mita dan Bu Mita. Enggak, Chef. Enggak ada. Enggak. Atau pertanyaannya kapan mau diicip gitu ya? Iya, Ya. boleh. Silakan ini diicip. Nanti aja. Oh, nanti aja. Malu tuh, Pak. Malu. Rasa malu ya. Oke. Ya, Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Belum ada. Belum ada. Nuri Cake. Oke, siap-siap. Terima kasih. Oh, dari Nuri Cake and Bakery. Oke. Bu Nuri, dari mana Bu Nuri? Ya, ini belum pakai. Oke, nah ini saya akan coba melepaskan ya, melepaskan. Ya.
belum waktunya sebetulnya Ya, sebetulnya belum Batas waktunya. minimal 1 jam aja belum ya? Ya, belum ada. Tapi kita coba ya, kita lepaskan ya. Nah, seperti ini ya. Masih cukup kokoh ya dia ya. Jadi masih cukup kokoh, retakannya juga masih bagus ya. Nah, retakannya ya seperti di apa namanya? Memang dibikin ya. Nah, bisa juga ditopeng dengan mises yang warna-warni atau glaze ya. Glaze yang warna terserah apa ya. Jadi perguruan. Oke. Ya, seperti itu. Dari Boyolali, Chef. Oh, Nuri Cake and Bakery. Bu Nori ya. Ya. Iya, Bu Nori, apa kabar? Ya. Oke. Sudah siap? Ya, sudah siap? Oke. Mau dilepas ya. Nah, kalau nah, ini yang biasanya di tengah ya. Nah, kita lepas kuncinya. Ya, biasanya lepas kuncinya di sini ya. Nah, oke. Kemudian kita menggunakan palet seperti ini ya. Pelan-pelan. Ditunggu, Chef, sama Ibu Nuri Cake. Alhamdulillah baik, Chef. Kapan baking lagi di Boyolali? Oh, siap, siap. Insya Allah besok Jumat. Wah, dengan cepat, Bu. Langsung dijawab, Ibu. Besok Jumat, Bu. Ya, Bu Nur ini spesialisasinya biasanya untuk cookies ya kalau nggak salah, sama memang mocaf ya, tepung mocaf. Nah, mungkin kalau ada yang butuh tepung mocaf sama beliau. Nah, oke. Kemudian kita tekan dari bawah ya. Nah, ini kita tekan. Nah, dipastikan. Nah, dipastikan dia benar-benar lepas ya. Nah, kalau misalkan ini dirasa kurang panjang, saya menggunakan pisau yang agak panjang ya, biar dia sampai benar-benar sampai bawah. Oke. Nah, oke. Kita angkat ya. Tada. Nah, kita angkat seperti ini. Nah, oke, seperti ini, jelas Bu? Oke. Ya. Masih panas. Oh, masih panas, Chef. Pelan-pelan, Chef. Udah taruh bawah aja, Chef. Ya, ini Karena harusnya 1 jam atau 30 menit. ya, Iya. seperti ini ya. Tapi no problemo ya Bu. Oke. Demi user ini ya, oke. Yes, sip. Nah, jadi dan dia masih tetap kokoh Bu ya. Jadi walaupun belum ada 1 jam ya, coba dilihat dari mentulnya Pak Ari, agak mendekat Pak Ari. Oke. Nah, mentulnya ini
Oh, Kelihatan Pak ya? Iya. Ya, kayak nepuk pipi. Tapi yang cabi ya. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Nah, coba saya lepas semua ya. Saya lepas semua ya. Saya akan tusuk dulu supaya dia lepas dari senternya ini. Oke. Kemudian saya menggunakan ya bantuan inilah ya untuk tatakan. Nah, untuk ini kita potong sampai di tengah ya. Nah, ini. Oke. Kemudian kita balik. Ya. Begitu mudahnya ya, Chef ya. Nah, ternyata Mentul-mentul mentul ya? ini ya, mentul ya. Mentul-mentulnya itu loh, Chef. Iya. Nah, mentul-mentulnya ini ya, dipupuk seperti ini ya. Nah, oke. Ya kokoh. Misalkan kita balik ya. Nah, ya memang harusnya dia kondisi sudah dingin baru dibalik seperti ini, karena dia ada beban di bagian atas. Nah, dia akan agak turun ya. Nah, supaya misalkan apa namanya dalam proses foto gitu ya. Nah, saran saya adalah jangan dikeluarkan dari tengahannya ini. Nah, ini supaya ada penopangnya. Oh, tetap masih kuat ya, Chef. Kuat ya. Tapi kalau emang udah bener dingin 100%, 100% dia ya. dingin, dia tetap akan kokoh ya. Nah, ini tadi saya menggunakan 70%-nya, kurang lebih di 550 gram adonannya ya, dari resep yang nanti kita share di sana. Nah, kalau ini kita tadi kan sekitar 30 menit ya. Ya, ini belum sampai. Nah, ini sangat tinggi sekali ya. Oh, ngembangnya sangat ini ya, sangat tinggi sekali, maksimal ya. itu. Maksimal ya, itu ya, sampai dia tumpe-tumpe tapi nggak sampai tumpah gitu ya. Nah, tapi kita di situ dia belum kuat ya, jangan dilepas dulu dan dia tetap di api bawahnya saja yang digunakan sampai dia ketemu coklatnya mirip-mirip seperti ini ya. Makanya kalau kita menggunakan oven yang dimensinya kecil, loyangnya juga harus menyesuaikan ya, jangan dipukul rata sama gitu ya, nggak bisa ya, karena kemampuan pasti beda-beda. Dan tipikal oven seperti ini dia juga punya yang lebih besar ya, seperti itu ya. Jadi itu yang harus selalu kita perhatikan. Oven pipi pun atau otang juga ada yang dimensi besar dan ada juga yang kecil. Jadi disesuaikan dengan kapasitasnya. Oke, ini sudah clean, tapi saya lihat dia masih agak basah ya. Nah, saya turunkan aja suhunya. Tinggal apa namanya, kita tambah 10 menit. Tapi ini suhunya saya turunkan ya, supaya dia lebih kokoh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada ini. Oke, belum ada ya. Selamat bergabung buat Bu Dewi ya, mungkin di akhir ini cuman jangan kecewa ya, nanti Ya, kalau untuk jangan lihat khawatir nanti kita ada tayangan ulangnya ya. Oke, ya. Jadi dan yang baru bergabung pun silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya. Kalau memang masih bingung apa yang mau ditanyakan, ya oke, tunggu saja nanti setelah kita tayangkan resepnya ya.
dan nanti ibu bisa lihat di IGTV dari KAJ ya. Oh ya, jangan lupa tanggal 27 kita juga ada nanti ada join demo ya, live demo di KAJ TV atau di Food Color Ingredients ya, di IG ini ya. Saya akan berkolaborasi dengan Signora ya, dengan materi jelita cake ya. Siapa yang penasaran untuk bagaimana bikin jelita cake, silahkan tanggal 27, dan tidak kalah pentingnya adalah banyak giveaway yang kami akan berikan ya, baik dari KAJ Karya Anugerah atau RNB, dan juga Signora akan berbagi-bagi hadiah juga ya. Selalu diingat tanggalnya, dicatat di kalendernya, bahkan di handphonenya dipasang alarm ya. Tanggal 27 Agustus kita akan ada join demo ya bersama RNB dan Signora. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Ari? Saya rasa mungkin udah sangat jelas ini ya, Chef. Sudah sangat jelas, jadi mungkin mudah dipahami dan sudah siap-siap untuk praktek semua ini. Betul ya. Pada saat nanti praktek, sekali lagi jangan lupa ya, nanti di tag foto ke kami ya, sehingga kita nanti akan bisa discuss. Oke ya, seperti itu. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, masih berapa menit kan? 5 menit, 4 menit. Oh, 4 menit lagi ya. 4 menit. Sebelum kena durasi ya. Oke. Tanggal 27 jangan lupa di IG Food Color Ingredients ya. Join antara RNB dan juga Signora. Oke, dengan materi jelita cake. Nah, untuk kali ini kita yang siphon gluten free ya, silakan Anda mencoba, dan ini sangat Lentur, ya. iya, teksturnya cukup Cabi. nah, pupuk gitu. Sudah oke ya, dia kokoh sekali ya. Tinggal oven yang kita mainkan ya. Jadi suhunya harus benar-benar diperhatikan. Kalau pakai deck 170 bawah, atas 160. Kalau pakai untuk seperti Signora ini ya, oven listrik, nah saya pakai suhu 170 di panas bawah saja. Nah, kalau misalkan pakai oven tangkring atau oven TV atau oven kompor ya, nah jadi didengarkan semburan dari gas itu. Nah, itu cukup ya, tapi selalu dipanaskan dulu, jangan langsung masuk setelah adonan jadi ovennya ditangkringkan di kompor terus adonan masuk, jangan, selalu dipanaskan dulu ya ovennya, kurang lebih 10-15 menit, sehingga suhu yang ada di dalam dia lebih stabil. Begitu. Oke, selamat mencoba, sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa 27 jelita cake bersama RNB dan Signora, dan juga si Gundul tentunya. Bye, selamat mencoba.